Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Zakia. Saya dari kelas biologi B, NIM 18142130. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Nah, terlebih dahulu, pewarisan sifat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu materi genetis dan sifat beda. Jadi dari materi genetis ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu kromosom dan gen. Sedangkan dari sifat beda itu dia terbagi menjadi dua, monohidrid dan dihibrid. Lanjut. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, materi genetis adalah itu berupa substansi yang disebut gen. Jadi jumlah gen yang sangat banyak untuk menyeimbangi banyaknya makhluk hidup. Jadi kumpulan-kumpulan gen tersebut disebut kromosom. Nah, kromosom ini akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda. Ada dua macam kromosom yang ada dalam sel kelamin, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita kromosomnya adalah XX dan pada pria adalah XY. Nah, lanjut. Kromosom ini yang pertama adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Jika sel yang sedang aktif untuk membelah diri di bawah mikroskop biasa, maka akan terlihat benang-benang kromatin. Nah, jadi benang tersebut ini memendek, menebal, dan mudah menyerap zat warna sehingga tampak seperti benang halus. Lanjut, nah ini adalah jenis-jenis kromosom. Yang pertama itu kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini adalah kromosom yang berpasangan langsung, selalu mempunyai bentuk panjang, letak sentrom, dan struktur yang sama atau hampir sama. Sentrom ini adalah kepala atau pusat kromosom. Letaknya ada di tengah ujung dan di sepertiga panjang kromosom. Nah, yang selanjutnya itu kromosom diploid. Jadi ploid ini adalah jumlah perangkat kromosom. Jadi kromosom diploid ini adalah dua perangkat kromosom. Jadi kromosom diploid terjadi karena kromosom selalu berpasangan dengan homolog. Maka di dalam setiap inti sel tubuh terdapat itu dua set atau dua perangkat kromosom atau diploid. Yang selanjutnya itu kromosom haploid. Jadi haploid ini adalah kromosom yang tidak memiliki pasangan atau hanya memiliki seperangkat kromosom. Lanjut, yang kedua itu gen. Nah, gen ini adalah bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Nah, jadi gen ini bersifat menurun dari induk kepada anaknya. Jadi susunan dari gen ini yang menentukan sifat-sifat suatu individu disebut sebagai genotip. Nah, jadi kemudian genotip ini akan memunculkan sifat-sifat fenotipnya. Jadi genotip ini adalah sifat makhluk hidup yang tidak tampak sehingga tidak bisa diamati dengan indera, dan fenotip ini adalah sifat makhluk hidup yang tampak sehingga bisa diamati oleh alat indera. Nah, misalnya itu rasa buah manis. Jadi rambut lurus, bentuk buah bulat, dan tinggi rendahnya badan. Jadi fenotip ini ditentukan oleh faktor genotip dan lingkungannya. Jadi genotip dan fenotip ada pada buah yang memiliki rasa manis itu dominan. Nah, sebagaimana kita ketahui ini contohnya. Jadi persilangan monohidrid dan dihibrid ini, yang pertama itu variantil, artinya induk atau orang tua. Yang kedua itu viral, artinya keturunan. Jadi genotip ini adalah sebuah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang keempat, gamet. Jadi gamet ini adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Yang kelima itu fenotip, adalah sifat menurun yang nampak dari luar. Yang keenam itu dominan, adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak dan muncul disimbolkan dengan huruf besar. Ketujuh itu gen resesif, adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lainnya. Jadi simbol
dapat disimpulkan dengan huruf kecil. Nah, sedangkan homozigot ini adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Berbeda dengan heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Nah, yang pertama itu monohidrid. Jadi, persilangan monohidrid ini adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Kita bisa lihat misalnya pada persilangan rambutan yang berbuah manis dengan rambutan yang berbuah masam. Jadi pada persilangan monohidrid ini terdapat tes cross dan sifat intermediate. Yang pertama itu tes cross. Tes cross adalah penyilangan individu yang ingin diketahui genotipnya dengan individu bergenotip homozigot resesif. Bisa dilihat ya. Jadi kedua itu persilangan dihibrid. Nah, jadi persilangan dihibrid ini adalah persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.